Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone. Nah, teman-teman sobat pemburu kisah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang dialami oleh Mas Siswoyo. Nah, Mas Siswoyo ini berkisah mengenai kejadian yang misterius, kejadian yang aneh menurutnya yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, Kang Surya. Ya, Nah, bagaimana kisah dari Mas Siswoyo ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. iya. Terima kasih Pak Jack. Mas Siswoyo ini sebenarnya dulu waktu dia masih baru-baru lulus sekolah ya, dia ya nggak ada aktivitas lain, biasanya cuman membantu tetangga-tetangga di sekitar sana. Dan akhirnya awal-awal ya semua pekerjaan lah dia lakoni. Jadi ya itu kadang-kadang benerin genteng yang rusak atau apa, termasuk salah satunya itu bantu tetangganya kalau lagi panen kolam ikan Pak Jack. Nah waktu itu mahasiswa kan masih baru lulus sekolah ya, jadi ya tetangganya ini ada salah satu yang cukup sukses punya usaha kolam ikan. Nah kalau di daerah Jawa Timur itu kan rata-rata kalau punya usaha kolam ikan itu biasanya kan selalu dekat dengan sungai. Jadi kalau nguras itu buangannya itu gampang aja. Nah kebetulan juragan tetangganya Mas Siswoyo ini dia itu punya usaha kolam ikan yang ya lumayan banyak lah. Jadi bukan usaha yang besar banget sih, tapi dia itu punya banyak kolam kecil-kecil. Itu posisinya di tengah perkampungan. Jadi kalau lagi nguras itu waduh susahnya bukan main, dilewatkan ke saluran pembuangan warga. Nah awal-awalnya juragan ini usaha ikan itu ikan lele Pak Jack. Biasanya kalau ikan lele kan ya seperti itu ya karakternya ya, makannya banyak, kadang-kadang ya mohon maaf ini kotorannya dan akhirnya itu bau. Jadi kalau lagi panen itu wah itu satu kampung kadang-kadang ya apa kayak merasa dilimpahi bau saja tapi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi mau negur ini juga segan karena di situ juga sama-sama tetangga, paling ya cuman hanya mengingatkan saja lah istilahnya, ngasih kode-kode atau gimana gitu. Jadi ya akhirnya beberapa tahun kemudian juragannya ini ganti, nggak usaha ikan lele lagi tapi pakai macam-macam kayak ikan bawal. Nah kebetulan waktu itu Mas Siswoyo ini diminta bantu karena juragan yang ini tuh mau panenan ikan bawalnya gitu. Nah akhirnya Mas Siswoyo pun datang pagi-pagi itu ke pekarangannya juragannya. Kemudian ya dia di sana itu bertemu dengan Cak Agus lah, sebut saja demikian katanya lah. Cak Agus ini memang tugasnya tiap hari yang ngasih pakan untuk kolam ikan, sekaligus juga tiap malam berjaga di sekitar kolam ikan sana. Sampai di sana setelah ngobrol-ngobrol, loh ini tinggal buang airnya saja. Iya kalau panenannya sudah kemarin katanya Cak Agus gitu. Lah terus ini saya harus ngerjain apa? Ya ini nanti semua air di beberapa kolam ini harus dikuras. Jadi dibuang dulu karena ikan-ikannya kan sudah pada diambil semua ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada beberapa ekor ikan yang masih ada di dalam kolam karena airnya nggak dikuras penuh. Nah nanti kalau sudah dikuras penuh diisi lagi bibit ikan. Karena memang kalau menurut ceritanya Mas Sis ini ya ikan bawal itu kalau sudah dipanen itu kan biasanya ukurannya kan besar aja. Dan nanti kalau diisi bibit itu kan ukurannya kecil-kecil. Kalau ngasih telat makan dikit katanya yang kecil-kecil dimangsa gitu. Makanya kolam-kolam itu semuanya itu harus dikuras sampai benar-benar nggak ada ikan besar yang di sana. Jadi nanti tinggal diisi ikan-ikan kecil aja, bibitannya lah gitu. Nah kendalanya ya seperti yang dikisahkan di awal tadi, buang airnya yang agak sulit karena posisi rumahnya juragan itu kiri kanannya jauh dari sungai. Ya kadang-kadang harus itu tadi lewat saluran perkampungan warga itu. Nah awalnya saya pakai mesin diesel besar ya, berjalan normal lah. Di bagian permukaan ini air itu sudah dibuangi semua.
begitu nanti disisakan lumpurnya baru dipindah lagi genset dieselnya itu, sampai akhirnya beberapa kolam kecil itu setengah hari sudah selesai. Nah, Mas Sis ini ngobrol-ngobrol, kok nggak dibuang di pekarangan sebelah itu saya, kan rumahnya sudah kosong gitu. Jadi di sampingnya rumah juragannya itu ada pekarangan yang cukup besar ya, seukuran mungkin 2 kali lapangan badminton lah. Terus di dalamnya itu ada rumah kuno dan itu kondisinya sudah rusak, sudah bobrok gitu. Karena memang waktu itu ya orang yang punya itu sudah lama pindah atau sudah lama meninggal ya, enggak tahu. Karena menurut ceritanya Mas Siswoyo itu rumah itu sudah lama nggak ditempati. Mulai dia kecil itu jarang terlihat ada penghuni, malahan biasanya cuma tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu warga itu kadang bareng-bareng kerja bakti untuk bersih-bersih semak-semak di sana. Nah, sama Cak Agus itu bilang, jangan dah, soalnya aku biasanya pernah aku masang lampu di sana, maksudku biar pekarangan sebelah itu agak terang dikit lah, karena kan berbatasan dengan kolam, takutnya ada anak-anak yang berniat kurang baik lah, jadi ya entah itu ngambil ikan di kolam atau apa. Tapi entah kenapa beberapa kali lampu yang dipasang di dekat dengan pekarangan itu kok selalu padam, jadi mati gitu. Oh, jadi ya Mas Siswoyo pun kayaknya aneh, pernah ada penampakan nggak? Ya nggak tahu sih, katanya orang-orang agak serem, tapi selama aku berjaga di sini nggak ada, katanya Cak Agusnya itu. Akhirnya setelah istirahat selesai, mereka lanjut mikiri cara gimana buang lumpurnya. Jadi Mas Siswoyo ini sambil nyari-nyari ikan, giring posisi yang di lumpur itu sambil bawa jaring kecil gitu ya, dapat sih 1-2 ekor ikan ya, lumayan lah kalau tiap kolam ada seekor atau 2 ekor. Jadi sudah beberapa kali si Mas Siswoyo ini sama Cak Agus ini turun, dia ngambil sisa-sisa ikan yang ada. Ya lumayan lah, ikan bawal katanya waktu itu per kilo bisa hampir 30.000 katanya Pak Jack. Ya akhirnya sama kedua orang ini beberapa ikan itu dikumpulkan. Mungkin ya juragannya sudah nggak terlalu ya, karena sudah panen, jadi biasanya sudah dibagi sama Cak Agus sama Mas Siswoyo biasanya. Setelah beberapa kolam dimasuki, turun ke dalam mencari ikan yang sisa-sisa itu dengan jaring. Ya mereka penasaran, apa ini masih ada lagi ya ikannya. Ya kalau pingin tahu hasilnya harus dikuras lumpurnya, kata Mas Siswoyo. Apa dibiarin aja lumpurnya? Ya sebenarnya nggak masalah sih, paling tinggal nanti diisi ikan bibit baru. Tapi khawatirnya kalau ada ikan besar di situ malah makan anak-anak ikan yang jadi bibit, malah resiko nanti. Akhirnya ya sudahlah, coba sih kita kuras saja, terus kita buang ke tanah sebelah. Waduh, jangan deh, ini tanah sebelah ini kok feelingku gak enak, katanya Cak Agus gitu. Enggak apa-apalah, dicoba aja daripada nanti kita seharian gak selesai ini. Akhirnya 2 orang ini sepakat, Mas Siswoyo sama Cak Agus ini nyoba buangan lumpur campur air yang dari beberapa kolam itu diarahkan pipanya ke pekarangan sebelah. Jadi pekarangan sebelah itu ya memang banyak semak belukar, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi setinggi lutut lah. Terus ada pohon, entah itu pohon asem atau pohon apa, katanya pohon peneduh lah katanya Pak Cek. Itu meneduhi rumah yang sudah hampir rusak itu, sudah bobrok itu. Ya memang kalau kondisi siang kelihatan teduh, tapi kalau malam gelap gulita ya agak serem, katanya Cak Agus. Mulailah mesin diesel itu dinyalakan dan lumpur itu dibuang ke arah sana. Ya awal-awalnya sih tidak ada masalah. Namun beberapa saat kemudian mesin diesel ini tiba-tiba mati, tiba-tiba padam. Cak Agus dan Mas Siswoyo gantian menyalakan ulang. Nggak lama, 15 menit, 10 menit mati lagi. Ya awalnya Mas Siswoyo sama Cak Agus ini mikir mungkin karena kandungan lumpurnya banyak, jadi nyedotnya agak susah. Ya akhirnya mereka pun pindah ke posisi kolam yang lumpurnya tidak terlalu banyak. Jadi mereka upayakan itu airnya benar-benar terbuang sampai bersih, sisa endapan lumpur saja. Begitu seterusnya sampai mesin itu kembali rusak lagi, kayak ya seperti mati lah.
apa ini mesinnya rusak atau gimana ya. Nah waktu itu nggak sengaja Cak Agus dan Mas Sis ini memeriksa mesin diesel. Biasanya kan katanya mesin diesel itu ada kayak tabung yang diisi air buat pendingin itu mungkin ya Pak Jack ya. Ketika mereka itu lagi meriksa, nggak tahu kenapa tiba-tiba posisi tutup ini terlepas dan kayak menyemprotkan kondisi air yang masih panas itu. Kaget mereka berdua, loncat ke belakang, walaupun nggak sampai melukai lebih parah ya, tapi setidaknya tangan mereka itu kena percikan air itu. Kaget, waduh ini kayaknya ada masalah. Ya sudah wes, kita anu aja, kita kuras manual aja karena mesin diesel itu trouble. Mereka pun ngambil timba, jadi ya posisi kolam yang memang berada dekat dengan pekarangan tetangga itu mereka ambil pakai timba, mereka buang. Ya untunglah ketinggian kolam kan kira-kira 1 meteran lah, jadi ya mereka nggak terlalu lama untuk nguras kolam, dan syukurlah ada beberapa ekor ikan yang mereka dapatkan gitu. Sampai selesai semua, mereka pun bersih-bersih, kayaknya besok sudah siap diisi deh, jadi tugas kita sudah selesai gitu. Akhirnya Mas Sis dan Cak Agus pun pulang, dan gak lupa Mas Sis juga dapat ongkos hari itulah kerja bareng dengan Cak Agus tadi. Akhirnya malam harinya mereka istirahat. Ya Mas Sis memang merasa ada yang aneh dengan posisi tangannya yang terkena percikan dari mesin diesel tadi Pak. Jadi ketika malam tangannya itu yang terkena percikan itu, biasanya kan kalau habis kena air panas itu ya mungkin rasanya cuman ya panas atau agak linu atau cekot-cekot gitu ya. Nah katanya Mas Sis ini, dia itu semalaman itu nggak bisa tidur. Jadi tangannya yang terkena percikan beberapa titik-titik itu seperti ditempeli besi yang sangat panas banget, dan itu dia sampai nggak bisa tidur, sampai setengah menangis katanya Mas Sis. Dan hal yang sama ternyata dialami Cak Agus. Jadi dia yang terkena percikan di tangannya juga seperti itu, rasanya kayak dipanggang di atas bara api gitu. Jadi semalaman 2 orang ini nggak tidur, mereka semua menderita kepanasan bukan main, dan menjelang pagi rasa panas itu dirasakan ke seluruh tubuh. Jadi kayak tubuhnya itu dibakar gitu mereka berdua. Sampai akhirnya pagi-pagi ya Cak Agus ini nggak bisa kerja, dan ketika pagi semuanya sudah, rasa panas itu sudah hilang. Jadi dialami mereka itu katanya hanya malam hari saja. Nggak disangka tiba-tiba juragan mereka itu datang, baik Mas Agus maupun Cak Agus maupun Mas Sis ini disamperin ke rumahnya sama juragannya yang punya kolam ikan itu. Ya ini mereka juga nggak tahu ada apa kok juragannya pagi-pagi ke rumah Cak Agus, jenguk, ya kemudian kayak sepertinya dia sudah tahu bahwa 2 orang ini sakit gitu. Jenguk terus ngobrol-ngobrol, kemudian katanya nyamperi ke tempatnya Mas Siswoyo. Juragannya datang sambil cerita, "Kamu kemarin itu waktu nguras itu ada apa? Ngapain aja?" "Nggak ngapa-ngapain Pak Juragan. Soalnya gini, aku tadi malam ini mimpi kamu sama Cak Agus gitu." "Mimpi gimana?" "Jadi pas malam itu juragannya kan lagi tidur. Dia itu mimpi didatangi oleh, kalau nggak salah itu 5 orang. Jadi seperti keluarga gitu. Orangnya sudah tua-tua dan ada yang setengah baya gitu. Mereka itu sepertinya hanya datang dan kemudian kayak memberikan pesan, tolong jangan kotori tempat saya." Hanya seperti itu pesannya. Dan ketika juragannya itu ya antara sadar dan tidak sadar dalam mimpi, dia itu melihat bayangannya itu wajahnya Cak Agus sama Mas Siswoyo ini. Akhirnya ya pagi-pagi dia merasa kepikiran, karena menurut juragan pemilik kolam itu, ceritanya memang rumah sebelah itu dari dulu kan nggak pernah ditempati. Tapi kalau menurut cerita orang-orang tua dulu, di sana itu ada kayak semacam tanah, dan itu
katanya itu makam keluarga Pak Cek. Jadi mungkin kayak pemakaman keluarga tapi usianya sudah entah 100 tahun lebih atau apa gitu. Dan itu posisinya di sekitar rumah itu. Di sekitar rumah yang tetangganya yang sudah rusak itu tadi. Akhirnya disamperin, baik Cak Agus maupun Mas Siswoyo itu diminta sama juragannya itu pas siang hari itu ke rumah kalau memang kondisinya memungkinkan. Ya akhirnya dua orang ini pun baik Cak Agus maupun Mas Siswoyo siang itu datang ke rumahnya juragan itu. Ya sebenarnya sederhana saja, dia cuman diminta untuk bawa selang air, kemudian dia itu selain lagi ngisi kolam ikan ya, dia itu diminta untuk menyiram keliling seluruh pekarangan di rumah tua itu. Jadi ya ibaratnya pekarangan itu disirami semua, kemudian disuruh bersih-bersih sana. Jadi ya sama juragannya ini mereka itu beberapa hari diberi tugas tambahan, nyiram seluruh pekarangan, bersih-bersih kayak pekarangan itu seluruhnya, dan itu dilakoni sama Cak Agus sama Mas Siswoyo itu. Akhirnya selesai beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari lah katanya. Nggak sengaja dua orang ini ketika bersih-bersih di area samping rumah di bawah pohon peneduh yang besar itu, di sana itu mereka kayak nemu batu-batu yang mungkin usianya sudah lama Pak Cek ya. Di situ kayak ada ukiran namanya gitu, ditulis pakai huruf Jawa jadi huruf-huruf lama gitu. Dan itu mungkin ya kalau dari bentuknya sih sudah cukup tua gitu. Dan akhirnya mereka mengembalikan batu-batu itu ke tempatnya. Ya mungkin benar yang diceritakan oleh juragannya kalau di rumah tua itu dulu mungkin pernah ada makam keluarga gitu. Karena di bawah pohon itu seperti ada bekas kayak tembok yang memang runtuh. Jadi bisa jadi itu pagar untuk makam keluarga gitu. Ya akhirnya mereka berdua pun beruntung lah, hanya sekedar diingatkan saja lah. Dan efeknya mereka memang harus yaitu tadi kerja bakti berdua untuk bersih-bersih pekarangan. Namun setidaknya kan katanya Mas Siswoyo sama juragannya mereka juga diberi ongkos tambahan. Jadi nggak sia-sia kerjanya. Itu yang dikisahkan Mas Siswoyo, kisah yang dialaminya beberapa tahun lalu Pak Cek. Iya, jadi apa ya Kang ya, yang bisa kita petik dari kisahnya Mas Siswoyo tadi itu, iya terlebih dahulu kita harus permisi, dan kalau kita melakukan sesuatu kita harus melihat dulu lah kondisi, ya betul. Lokasi, ya itu kan kita harus melihat dulu. Barangkali di situ ada sesuatu hal yang tidak boleh kita kotori atau tidak boleh kita ganggu kan, seperti itu. Ya mungkin kalau pemikirannya Mas Siswoyo katanya tanah sebelah itu kan sering dibersihkan warga bersih-bersih, jadi dianggapnya nggak ada orangnya, dibuang ke situ pun nggak masalah gitu. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Dan kalau sobat pemburu kisah mempunyai video ya Kang Surya, video-video penampakan yang mungkin dari HP-nya sendiri ya, boleh kok dibagi sama kami di tim Mystery Zone. Nanti kita akan buat di video short. Ya. Dan kalau punya kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang horor dan misteri, silakan dikirimkan ke kami. Link ada di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.